Selanjutnya, apa sih tanda-tanda? Apa sih tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar, dan para ulama ketika memberikan definisi secara bahasa, itu di antara makna Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit. Kenapa sempit? Sebagaimana di ayat yang kita baca ini, tanazzalul malaikah, para malaikat turun berbondong-bondong pada malam tersebut. Maka ketika para malaikat hadir, tugas daripada malaikat adalah membisikkan kepada manusia kebaikan-kebaikan. Maka tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar adalah bertambahnya kebaikan bagi seseorang. Orang yang mengaku dia mendapatkan Lailatul Qadar, tapi sama saja ibadahnya dari sebelum Ramadan, di bulan Ramadan, apalagi setelah selesai Ramadan nanti, maka orang tersebut tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Apakah semua orang yang hidup di malam Lailatul Qadar, semua orang yang sempat beribadah di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan? Tidak. Biizni rabbihim min kulli amr. Hanya orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Ditunjuk bak malaikat, hai malaikat nyatakan si fulan, lihatlah si fulan, dia sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, hatinya itu sudah bersih, dia ikhlas beribadah di bulan suci Ramadan ini, maka berikanlah fadilah Lailatul Qadar itu kepada si fulan. Maka kalau ada yang bertanya, apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa dengan semangat satu malam? Tidak. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para salafus saleh sebelumnya, kadang 6 bulan sebelum sampai bulan Ramadan mereka sudah mempersiapkannya. Ada yang 3 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkannya. Kita mungkin yang belum sempat mempersiapkan dari awal Ramadan, belum ada kata terlambat. Ada beberapa hari ke depan, dan itu pendapat para ulama. Mari sama-sama kita persiapkan sehingga kita termasuk kepada orang yang diizinkan. Nah, itu dia warga-warga Aceh. Nah, itu dia urang kampung Keramat. Nah, itu dia urang Kuta Alam. Nah, itu dia orang Banda Aceh. Berikan kepada mereka Lailatul Qadar. Kenapa? Karena mereka dengan ikhlas mempersiapkannya. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dalam fase kehidupan seseorang pasti ada titik balik. Ibak siuro katanya batat detat bro tak akai. Tapi ada suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat seketika kita berubah. Hantam tak sembahyang, na urang tak pakat sembahyang, hai tem sembahyang. Tayu boh zakat, hai boh zakat. Meninggai madi baru sadar. Ketika orang tuanya meninggal baru dia sadar. Itu kadang menjadi titik balik. Begitulah perumpamaan yang disampaikan oleh para ulama. Malam Lailatul Qadar itu kadang-kadang menjadi titik balik bagi seseorang yang sebelumnya dia tidak termotivasi untuk hal-hal yang baik, tapi semenjak dia beribadah di malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan motivasi kepada dia untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Selanjutnya kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda yang kedua. Apa itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang senantiasa mendapati kedamaian di dalam hatinya. Baik kedamaian yang secara pasif, artinya Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari segala aib. Allah bebaskan dia dari segala bencana. Tapi kedamaian itu bisa juga berdalam bentuk aktif. Artinya apa? Kita berada di dalam suatu komunitas, kita bisa memberi kedamaian kepada orang terdekat kita.
Kita berada di dalam kampung, keberadaan kita di kampung itu memberi kedamaian kepada orang lain. Dimanapun kita berada, kita bisa memastikan orang akan damai, akan selamat dengan tingkah laku kita, selamat dari perbuatan kita, selamat dari perkataan kita. Maka ketika ada orang yang mengaku saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar, tapi mulutnya masih tajam, tapi perbuatannya masih menzalimi orang lain, tapi seorang anak masih durhaka kepada orang tuanya, maka percayalah bahwa orang tersebut belum mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kedamaian itu tidak hanya dia dapatkan di malam tersebut, tapi akan dia dapatkan sampai akhir hayatnya. Dan kelak nantinya ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersama para rasul dan nabi dan orang-orang salihnya di dalam Darussalam, di dalam negeri yang amai dan sejahtera. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Di akhir daripada khutbah ini, khatib sampaikan bahwasanya bulan suci Ramadan ini ibarat tanah yang subur. Apapun yang kita tanam, dia akan tumbuh. Baik yang kita tumbuh itu yang baik, atau kita biarkan saja, hanya akan tumbuh ilalang-ilalang atau rumput-rumput yang tumbuh begitu saja. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan yang Allah janjikan nantinya mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan surga di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.